Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayat. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, utamanya kita berada di bulan Ramadan masih sehat menjalankan saum. Itu merupakan hidayah yang tidak ternilai, hidayah taufik yang Allah berikan, tidak semata-mata diberikan kepada sembarang orang, hanya kepada orang-orang yang punya kehendak. Selayaknya seorang muslim dalam menjalankan ibadah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala harus kita hadirkan, dan tidak lain tidak bukan bahwa Allah Subhanahu wa taala perlu kita jadikan CCTV ya. Karena ketika kita fokus untuk beribadah, niatkan Allah ada di depan kita, Allah mengawasi kita, dan Allah juga memperhatikan semua gerak-gerik kita. Tidak lupa selawat serta salam semoga masih terlimpah-limpah, semoga masih terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, dan layak kita jadikan idola. Layak kita jadikan idola. Kenapa? Karena perjuangannya, perjuangan beliau dalam membawa risalah Islam dari zaman kegelapan hingga cahaya ke zaman cahaya tak menderang. Oleh karena itu kita harus jadikan idola. Kenapa jadikan idola? Karena Nabi SAW orang yang pertama selalu mengingat umatnya, orang yang akan memberikan syafaat kepada kita, dan juga dalam ibadah kita tanpa bimbingan dan tuntunan dari beliau, kita tidak akan melakukan, karena tuntunan beliau itu sangat kita nantikan. Yang kedua, bahwa Nabi SAW sangat merindukan umatnya, sampai-sampai dalam setiap doanya Nabi SAW selalu mendoakan umatnya. Bahkan sepeninggalan Nabi SAW, ketika ia sakaratul maut, meninggal, yang diingat adalah umatnya. Ummati. Ketika malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Muhammad SAW, beliau merasakan bagaimana sakitnya dicabut nyawa, tapi yang beliau pikirkan hanya ummati. Apakah sesakit ini yang akan diberikan umat? Tidak, kata malaikat, tidak. Ini diberikan lebih ringan dari apakah sesakit ini
sakaratul maut yang akan diterima umatku bahkan lebih dari itu, kata mereka. Sakaratul maut yang kau jalani itu paling ringan di antara sakaratul maut orang-orang selain Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi SAW merasa bahwa berdoa pada waktu menjelang sakaratul maut, ya Rabb, timpakanlah sakitnya sakaratul maut umatku kepadaku. Masya Allah, begitu luar biasanya Nabi Muhammad SAW cintanya kepada umat. Poin saya bukan itu. Yang ingin saya sampaikan bahwa setiap manusia, setiap muslim, baik laki-laki atau perempuan, muda atau tua, sangat mencari, sangat mengharapkan keberkahan. Apapun dicari, didoakan, bahkan setiap baik itu keberkahan itu, baik dari harta, ilmu, ataupun usia, selalu diharapkan oleh setiap muslim. Bahkan setiap muslim ketika bertemu dengan muslim yang lain, sering kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keselamatan, rahmatnya, dan barokahnya kepada kalian. Itu sering kita lakukan, kita ucapkan ketika bertemu dengan seorang muslim, keberkahan. Lalu apa sih yang maksud dengan berkah? Apa yang maksud dengan berkah? Maka dari ini berkah secara bahasa asal katanya itu dari ba, ro, dan kaf. Artinya burukul ba'ir, burukul ba'ir, berlututnya unta, duduknya unta, posisi nyamannya unta, ketenangan dan suatu keadaan di mana unta itu tenang. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, para ulama ada yang menyebutkan bahwa barokah adalah subutul khairi al-ilahi minasyai'i, subutul khairi al-ilahi minasyai'i, tetapnya kebaikan yang bersifat ilahi dari sesuatu. Begitu. Kebaikan tentu selama kita berada dalam kebaikan menurut Allah dan Rasul, dalam artian sifat ilahi di sini tentu bukan kebaikan dalam kacamata manusia, ini kacamata Allah dan Rasul. Kita tidak bermaksiat, itu kita sudah dalam kebaikan. Berarti hidup kita berkah. Kita berbagi kepada orang lain, kita berbakti kepada orang tua, dan juga lain sebagainya yang merupakan kebaikan dan baik di sisi Allah dan Rasul. Itu adalah berkah. Anak-anakku yang kami cintai karena Allah, bahwa keberkahan jelas kita cari, jelas kita membutuhkan keberkahan. Kenapa begitu? Karena hidup tanpa keberkahan yang dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelas keberkahan tersebut
tidak akan tidak akan ada pada diri seseorang dan hidupnya akan sengsara untuk keberkahan, tanpa keberkahan. Nah, poin yang ingin saya sampaikan bahwa sekarang di bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Apa saja sih sumber berkah yang ada di bulan Ramadan? Sumber berkah yang ada di bulan Ramadan. Tadi saya menyebutkan bahwa Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, ayat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sumber pertama bahwa sumber berkah yang ada pada bulan Ramadan yang mesti kita raih adalah Al-Quran. Kita harus membaca Al-Quran, mentadaburi, menghafal. Kita membaca Al-Quran jelas pahalanya besar. Bahkan orang yang belajar Al-Quran, misal beberapa huruf kita baca, itu pahalanya 10 kebaikan per huruf. Bagaimana kalau kita membaca satu ayat? Bagaimana kita harus membaca satu halaman? Bagaimana kita membaca satu lembar? Atau bahkan bagaimana kita membaca satu surat? Tentu pahalanya berlipat. Terus misalkan sambil belajar Al-Quran bertahap, tahap belajar diulang-ulang, itu tidak berarti tidak dihitung, tetap dihitung per huruf yang kita baca sehingga menjadi pahala untuk bekal kita nanti. Al-Quran, sangat rugi seorang muslim kalau jauh dari Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan. Kenapa begitu? Karena Ramadan pahala membaca Al-Quran di bulan Ramadan berlipat ganda. Kalau di hari-hari biasa itu seperhuruf itu 10 kebaikan, bagaimana dengan Ramadan? Dilipat gandakan sampai 700 kali. Itu yang pertama. Jadi sumber berkah yang pertama adalah Al-Quran. Kita harus bisa memaksimalkan untuk membacanya. Minimal per hari itu tidak lepas membaca, rutin tiap hari selama bulan Ramadan. Yang kedua, sumber berkah yang kedua adalah bulan ditambahkannya rezeki. Masya Allah, tabarakallah, bahwa bulan Ramadan semua umat muslim secara tidak langsung rezekinya ditambahkan. Bagaimana ketika seseorang mengumpulkan makanan untuk berbuka, dikumpulkan satu-satu untuk buka, menunya apa untuk buka, bahkan semuanya masuk ke dalam badan kita, ke dalam perut. Itu adalah rezeki yang bukan hanya itu, rezeki lain juga. Bagaimana kita harus menyikapi bahwa sumber berkah ini kita maksimalkan adalah dengan berbagi. Bagaimana pahala orang yang berbagi kepada seorang muslim yang berbuka puasa sama dengan pahala saumnya, tidak mengurangi pahala dia. Jadi pahalanya kita dapat ketika berbagi untuk berbuka misalnya. Itu adalah salah satu bentuk, atau juga sodako kenceleng di masjid tiap hari, kenceleng sedikit demi sedikit. Itu masya Allah, itu bentuk memaksimalkan berkah Allah Subhanahu Wa Taala melalui rezeki yang diberikan. Nah, yang ketiga
Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ujibu da'watad da'i idza da'an. Itu masih surat Al-Baqarah, tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dekat seorang hamba ketika berdoa, seorang hamba ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan diijabah. Terkhusus bagi orang yang saum di bulan Ramadan diijabah selama doa kita benar, dalam artian ketika berdoa tidak kita hadirkan hati bacaan doa kita itu paham kita apa yang dibaca dan doa. Selain bulan Ramadan, ketika saum bisa setelah antara adzan dan iqamah itu bisa berdoa. Insya Allah diijabah. Bagaimana sih diijabah Allah? Ada 3. Yang pertama, akan diijabah kontan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, digantikan dengan yang lain. Yang tentu itu lebih kita butuhkan menurut Allah. Dan yang ketiga adalah kita akan diijabah setelah kita meninggal, dalam artian di akhirat. Itu sumber berkah yang ketiga. Adapun sumber berkah yang keempat, la'allahum yarshudun. Allah tidak henti-hentinya kepada seseorang ketika ia berkehendak akan membimbingnya, termasuk dalam beribadah di waktu saum di bulan Ramadan. Bagaimana memaksimalkan waktu dari sahur, membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, mengerjakan PR, dan semua hal yang sifat itu adalah ibadah, itu bernilai ibadah selama itu positif. Itu tidak lain adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih mudah. Karena apa? Di bulan Ramadan syaitan itu dibelenggu. Jadi tidak ada penghalang untuk kita untuk tidak memaksimalkan saum bulan Ramadan. Jangankan itu ya, kita tahu bahwa sahur Ramadan, bulan Ramadan itu adalah syahrun azim, bulan yang penuh. Setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jam, dan juga setiap hari itu bernilai, dilipat gandakannya pahala. Bahkan kita bermaksiat pun itu jangan sampai, karena ketika bermaksiat seorang hamba di bulan Ramadan, di bulan yang sangat agung ini, tentu akan dicatat besar dosanya. Alhamdulillah, hindari kita jangan sampai termasuk. Yang ke selanjutnya, sumber berkah yang selanjutnya adalah Lailatul Qadar. Nah, sekarang kita sudah masuk 10 pertengahan bulan Ramadan, 10 hari-hari terakhir dari 10 pertengahan bulan Ramadan. Oleh karena itu, sayang kalau misalkan tidak dimaksimalkan. Hari berhari dari 1 Ramadan sampai sekarang itu berlalu, tidak bisa kembali. Sedangkan ke depan kita dihadapkan dengan 10 terakhir, di mana 10 terakhir ini Allah
akan menurunkan satu hari, menurunkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Malam 1000 bulan. Pahalanya itu nyampai derajatnya itu sampai 1000 bulan. Nyampai 80 lebih kalau usia. Kalau dapat Lailatul Qadar seseorang muslim tentu sangat beruntung. Insya Allah ini sumber berkah yang paling utama di bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Bagaimana kita sebagai seorang muslim atau kalian misalkan sebagai seorang siswa, seorang pelajar, paling tidak kita kalau masih belum mampu, kita maksimalkan ibadah 10 terakhir ini, lebih giat lagi, kurangi bermain, kurangi tidur, baca Al-Qur'annya ditingkatkan, membantu orang tua, bersedekah, memberi berbuka untuk orang lain, dan kebaikan yang lainnya kita lebih digencarkan di 10 terakhir Ramadan. Mudah-mudahan, dan yang paling penting adalah sholat malamnya. Sholat malamnya kita jangan sampai ketinggalan dan maksimalkan yang khusyuk, ya bacaannya dibaca, bacaan sholatnya itu mungkin Lailatul Qadar, sumber berkah yang ada di bulan Ramadan yang bisa seorang muslim raih. Anak-anakku yang kami cintai, bahwa puncak dari saum di bulan Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Agar kita bertakwa, agar kita menjadi termasuk orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak sembarangan atau tidak mudah menjadi masuk ke derajat takwa itu. Ketika di bulan Ramadan, akses untuk mencapai derajat takwa itu terbuka untuk siapapun, termasuk untuk anak-anak sekalian yang masih muda. Bisa kita maksimalkan, maksimalkan waktu yang tersisa ini. Derajat takwa itu adalah sebaik-baik bekal. Jelas itu sebaik-baik bekal. Yang paling mulia itu bukan orang kaya, bukan orang yang pejabat, bukan artis ataupun yang lainnya, tokoh-tokoh muslim di dunia, atau yang tokoh-tokoh yang banyak orang-orang menggemarinya, itu bukan. Takwa adalah yang paling mulia maksudnya adalah orang yang bertakwa. Tanpa terkecuali, tapi masih bisa termasuk orang yang bertakwa. Jelas orang yang bertakwa, Allah janjikan di dunianya saja akan memberikan jalan keluar di setiap urusannya. Yang benar-benar takwa. Yang kedua, rezekinya akan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Masya Allah. Akan dihapus dosa-dosanya, akan dilipat gandakan pahalanya. Apalagi? Jelas yang paling ditunggu-tunggu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa ya takwa itu? Takwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Kembali lagi kepada yang tadi. Jalanilah hidup itu, ibadahnya maupun setiap langkah yang kita jalani
seolah-olah ada Allah yang mengawasi. Jadi ketika kita akan berbuat maksiat atau berkata kotor, berkata yang tidak bermanfaat, ataupun juga melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, kita ingat kepada Allah, ingat kepada Allah, ada Allah yang mengasihi. Itu takwa. Jadi saum itu endingnya atau ujungnya itu harus menjadi seseorang itu menjadi orang yang bertakwa. Nah, yang paling penting dalam saum itu jangan sampai menjadi orang yang rugi. Ada hadis yang menjelaskan bahwa bagaimana sha'imin hamdihi min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Jangankan ke level takwa, saumnya itu hanya menahan lapar dan haus saja, sungguh merugi. Semua larangan yang dilakukan, perintah-perintah lain selain saum ditinggalkan, misalnya saum sholat malam, sholat sunnahnya tidak pernah sama sekali, sholat malamnya ditinggalkan, durhaka kepada orang tua. Kalau kalian sebagai pelajar mungkin tidak taat kepada guru, tidak mengerjakan PR, itu jelas sia-sia semua. Jadi banyak orang yang saumnya itu hanya menahan lapar dan dahaga saja. Alhamdulillah menarik, kita jangan sampai termasuk ke dalam. Anak-anakku yang saya cintai karena Allah, jadi kesimpulannya bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan berkat dari Allah. Kenapa demikian? Tadi sudah sebutkan, kita dikasih akses untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya bulan Ramadan dengan dilipat gandakan. Bahkan saumnya sendiri, bahkan saum kita Allah yang balas. Beda kan kalau misalkan sholat, bersedekah, berbakti pada orang tua, membaca Al-Quran, itu sudah jelas pahalanya. Untuk saum sendiri itu saum hanya untuk Allah sendiri, dan pahalanya Allah yang akan balas, insya Allah. Bagaimana Allah janjikan nanti dalam surga untuk orang yang saum adalah Ar-Rayyan, surga, masuk pintu Ar-Rayyan ke dalam surga, khusus untuk orang yang saum. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan dalam ceramah Ramadan yang sekarang. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi motivasi untuk Bapak sendiri dan khususnya anak-anak sekalian, supaya sisa Ramadan sekarang, sisanya bisa dimaksimalkan dengan baik. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sallimni ya Ramadhan wa sallim Ramadhan wa sallimhu minni wa taqabbal.